Kisah mistis Indadari mantan istri Sesar YKS, nyaris dinikahi jin, pernah diguna-guna hingga perutnya membesar. Indadari Mindrayanti, mantan istri artis Sesar YKS, kembali menjadi sorotan publik. Setelah lama tak tampil di layar kaca, Indadari membuka kisah mistis yang mengejutkan banyak orang, mengungkapkan pengalaman-pengalaman mistis yang dialaminya. Wanita kelahiran 2 Mei 1982 ini menceritakan salah satu kejadian yang paling mengejutkan. Ia nyaris menikah dengan makhluk gaib, yakni jin. Pengalaman tersebut membuatnya semakin meyakini adanya kekuatan gaib yang tak kasat mata, yang pernah mencoba mempengaruhi hidupnya. Selain itu, Indadari juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menjadi korban guna-guna atau santet dari seseorang. Indadari bahkan pernah terkena serangan di luar nalar, yakni perutnya membesar dan tak bisa tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Diungkap Indadari, sederet serangan teror itu ia alami saat menikah dengan Sesar YKS. Namun rupanya, Indadari bukan cuma diserang oleh jin sihir jahat. Wanita yang pernah menikah dengan artis Laki Hakim itu juga mengaku sempat diganggu oleh jin leluhur alias jin penjaga. Tak hanya diganggu, Indadari menyebut bahwa jin leluhur itu sampai jatuh cinta kepadanya. Alasan jin suka pada Indadari adalah karena Indadari kuat menghadapi serangan sihir dan santet selama bertahun-tahun. Jin leluhur ini kan jin penjaga. Melihat kok aku nggak mati-mati, sekuat itu, akhirnya jatuh cinta. Aku juga baru tahu setelah belajar, kata Indadari dilansir dari YouTube channel RJL5. Bukan hayalan atau karangan, Indadari mengakui ia benar-benar bertemu dengan jin yang naksir kepadanya itu. Bahkan saat itu diungkap Indadari, jin yang suka kepadanya itu sampai menghalangi jodoh untuknya. Aku mengalami proses di mana jin ini jatuh cinta ke aku. Betapa aku dihalangi banget untuk sama pasangan aku yang sekarang, ujar Indadari. Awal mula Indadari bertemu dengan jin leluhur tersebut adalah secara tiba-tiba. Jin munculnya setelah aku kena sihir parah. Aku kan tetap berdakwah, dia, jin, awalnya simpati ke aku, dia suka dan muncul tiba-tiba. Pertama kali nggak langsung I love you gitu, dia, jin, kayak ngelihatin dulu, kan aku bisa lihat, imbu Indadari. Lebih lanjut, Indadari pun menceritakan momen saat ia hampir dinikahi bangsa jin. Kala itu Indadari sedang diserang dengan gangguan jin sihir kiriman seseorang. Saat diserang, Indadari dibawa ke alam gaib hingga masuk ke kerajaan jin. Kalau aku lagi nggak sadar, luka parah kena jin sihir, itu biasanya aku diculik dibawa ke alamnya mereka, itu prosesnya panjang. Aku masuk ke hutan dulu, suasana remang-remang, ke pantai, masuk ke laut, gunung, paling dalam itu nanti kerajaan, ungkap Indadari. Di momen itu, Indadari ingat betul dirinya didudukan ke sebuah kursi bak di pelaminan bersama jin leluhur yang suka kepadanya. Terkait hal tersebut, Indadari baru tahu bahwa selama ini ia dipelet oleh jin leluhur. Pernah aku udah didudukin mau jadi pengantin sama si jin itu. Waktu itu aku kayak terbuai, karena memang sihirnya mereka. Ada salah satu perukiah bilang, kamu tuh nggak cuma dipelet manusia, tapi kamu juga dipelet sama jin. Ternyata jin juga bisa jatuh cinta, akui Indadari. Saat digoda jin tersebut, Indadari mengaku sempat merasakan jatuh cinta. Namun anehnya saat itu Indadari menyebut semua hubungan asmaranya dengan pria hancur diduga karena diganggu oleh jin leluhur. Bahkan Indadari juga dihalangi berhubungan dengan suaminya sekarang. Akunya dibikin kayak jatuh cinta, tapi aku tahu ini nggak boleh. Sampai dia bilang, tidak akan ada laki-laki yang bisa membahagiakan kamu dan membuat kamu nyaman selain aku. Dan emang hubungan percintaan aku kacau banget, imbu Indadari. Perihal sosok jin leluhur yang jatuh cinta kepadanya, Indadari menceritakan rincian wujudnya. Ternyata jin tersebut berwujud bak siluman. Dari perut ke atas ini, wujudnya jin, manusia, dia pakai mahkota gitu pakai atribut kerajaan. Tapi bawahnya ular, ujar Indadari.